Bapak Ibu mahasiswa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang kedua mata kuliah Teologi Penginjilan, kita membahas satu topik, Injil dan Penginjilan adalah jantung gereja. Dan ini juga masih dalam awal pertemuan kita, bersifat devosional, tapi juga ini adalah bagian dari materi kuliah juga. Ya, namun juga mengandung devosi atau renungan awal kuliah kita. Topiknya Injil dan Penginjilan adalah jantung gereja. Dan kita membaca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu sekalian, saya tidak membaca seluruh ayat ini karena panjang. Ya, namun saya membuat satu summary Lukas 15 ayat 11 sampai 32 demikian. Kita tahu bersama mengenai anak yang hilang. Seorang bapak memiliki dua anak. Yang satu bungsu dan yang satu sulung dan bungsu. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Satu waktu si bungsu meminta harta bapaknya dan kemudian ia meminta bagian dari harta bapaknya. Haknya yang dia sebut haknya. Tapi persoalannya waktunya belum tiba. Karena bapaknya masih hidup. Namun dia sudah meminta haknya. Yaitu bagian harta yang menjadi bagian dia. Tapi sayangnya bukan pada waktu yang tepat. Anak bungsu ini kemudian mendapatkan harta bagian tersebut dari ayahnya. Kemudian anak bungsu tersebut menjual semua harta itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Hidup memboroskan uangnya dan hidup berfoya-foya. Itu yang terjadi. Ya, itu gambaran mengenai orang berdosa. Ya, yang hidupnya menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Lalu akhirnya semua uangnya habis dan di negeri itu terjadi bencana kelaparan sehingga si bungsu kemudian menjadi melarat, menjadi tidak lagi memiliki apa-apa. Akhirnya dia kemudian mencari pekerjaan dan dia bekerja sebagai penjaga babi. Dan karena lapar, walaupun dia bekerja, tetap dia lapar karena memang income-nya kecil. Ia pun akhirnya memakan ampas atau makanan babi. Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kemudian di tengah-tengah kesukaran yang dialami, ia sadar dan ingat bapaknya. Ia akan kembali, dia merencanakan untuk kembali dan mengaku dosa dan bersedia menjadi pekerja upahan bapaknya. Itu dalam planning dia. Dan lalu dia kembali. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati ayahnya ini oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, meminta pelayan-pelayan untuk memakaikan jubah terbaik, cincin pada tangannya, sepatu pada kakinya, bahkan mengadakan pesta bagi anak tersebut. Anak sulung menjadi marah karena dia iri hati, ya. Namun bapaknya memberikan alasan. Pada waktu anak sulungnya tiba dari kebun, kemudian ke rumah mendengar lagi terjadi suasana ramai di rumahnya, lalu dia bertanya pada pelayan yang lain, ada apa ini? Adikmu pulang dan bapakmu menyambut dan merayakan kedatangan kembalinya adikmu. Nah, lalu anak sulung ini menjadi marah dan bapaknya datang menemui dia dan bapaknya berkata demikian. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Itu yang tertulis dalam ayat 24 dan ayat 32. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca teks tentang anak yang hilang. Teks ini berbicara mengenai Injil, yaitu Allah menjangkau yang terhilang. Yang terhilangnya ini adalah gambaran seorang yang berdosa, seperti anak bungsu yang mengambil haknya, namun belum pada waktunya. Karena bapaknya masih hidup.
Pandangan orang Yahudi mengenai meminta harta pada orang tua yang menjadi bagian anak tersebut, semasa orang tuanya masih hidup, berarti dia menganggap ayahnya telah mati. Lalu kemudian sangatlah sedih sekali, harta yang diberikan disia-siakan, dijual dengan hidup pesta pora dan berfoya-foya. Sangat menyakitkan kalau kita orang tua membagikan harta kepada anak-anak, tapi anak-anak meremehkan, kemudian menyia-nyiakan harta itu, sama dengan menyia-nyiakan orang tua. Inilah gambaran bagaimana manusia hidup dalam dosa dan hidup dalam ketidakberdayaan. Akibatnya sengsara, penderitaan, dan sebagainya. Nah, tetapi Allah menyambut anak tersebut. Itulah Injil. Menyambutnya dengan total. Anak durhaka, anak yang jahat sekali, tetapi disambut oleh Bapa demikian. Secara demikian pula Allah Bapa kita menyambut orang berdosa dengan cara yang khusus dan secara total sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita membahas mengenai Injil ya, yang adalah jantung, yang adalah kekuatan, yang adalah inti gereja orang percaya. Itu yang kita bahas, jantung gereja. Orang Kristen tanpa Injil adalah mati secara rohani, karena jantungnya tidak ada, tidak hidup. Karena jantung orang Kristen yaitu Injil Yesus Kristus dalam diri setiap orang percaya. Karena itu jantung menentukan mati hidup. Nah, secara medis dan hukum, bila seseorang dapat dinyatakan telah meninggal, kapan? Seseorang dinyatakan meninggal saat jantungnya berhenti berdetak. Jadi jantung menentukan mati hidupnya, menentukan seseorang mati atau hidup. Bapak Ibu sekalian, orang boleh tanpa bagian-bagian tertentu dari tubuh. Orang masih bisa hidup, seseorang masih bisa hidup tanpa tangan, tanpa telinga juga, tanpa mata juga, tanpa hidung juga boleh masih hidup, tanpa kaki dan tangan pun ada seorang yang kita tahu dengan namanya Nick, tanpa tangan, tanpa kaki, tapi juga berarti hidupnya. Tetapi orang tidak mungkin ada tanpa jantung. Tidak mungkin. Injil adalah jantung gereja. Maka saya katakan bahwa gereja tanpa Injil, maka gereja tersebut tanpa jantung. Hanya ada kematian. Kenapa? Karena Injil adalah karunia terbesar Allah pada manusia. Pemberian Allah. Nah, itulah hidup. Tidak ada pemberian yang berharga, yang terbesar selain hidup. Silakan engkau memiliki apapun di dunia ini. Tapi kalau engkau tidak memiliki hidup, apalah artinya? Dan itu kan impossible. Orang yang memiliki segala sesuatu karena dia hidup. Tetapi ada hidup yang lebih daripada sekedar hidup. Ya. Hidup dari Allah. Hidup dari kebinasaan. Nah, karena itu Injil adalah karunia Allah terbesar untuk manusia. Kenapa? Karena memberi hidup dari kebinasaan. Lagi pula Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma pasal 1 ayat 16. Tetapi sayang sekali banyak orang menyusutkan, menurunkan, mengecilkan arti ini. Sehingga mereka menduga dan menganggap bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mensejahterakan, yang memberkati usaha, pekerjaan, memberkati materi-materi, memberkati dalam hal materi. Itulah kejahatan orang-orang yang mengubah susutkan Injil, mengkerdilkan Injil pada aspek-aspek lahiriah saja. Padahal Injil yang utama pertama adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa dari dosa dan murka Allah akibat dosa. Yang berdampak pada hidup berkualitas, berdampak pada hidup
berarti bagi sesama. Nah, tanpa Injil gereja mati. Dan tanpa Injil orang Kristen sama dengan orang non-Kristen. Tidak memiliki keistimewaan. Keistimewaan orang Kristen itu adalah karena Injil. Saudara istimewa karena apa? Karena Injil. Saudara itu luar biasa karena apa? Karena Injil. Karena tidak ada karunia terbesar selain Injil. Maka kalau kita menerima karunia terbesar yaitu Injil, kita beroleh hal yang istimewa. Bapak Ibu. Tanpa Injil, gereja, orang percaya tanpa kekuatan, tanpa kuasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Maka memiliki Injil sama dengan memiliki kekuatan Allah. Orang yang memiliki Injil sama dengan memiliki kekuatan Allah. Wah, luar biasa. Kalau hanya memiliki kekuatan diri sendiri, memiliki kekuatan fisik, memiliki kekuatan orang-orang kuat, hebat secara ekonomi, secara politik, masih tak berarti. Tapi luar biasa kalau orang percaya, siapapun kita yang kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita memiliki kekuatan Allah, yaitu Injil. Saudara, dunia, setan gentar dengan Injil. Karena itu, orang percaya yang memiliki Injil, orang yang memiliki Injil, itu orang percaya, sungguh-sungguh ditakuti oleh dunia, sungguh-sungguh ditakuti oleh setan. Tetapi orang yang tidak memiliki Injil, itu menjadi permainannya setan. Gampang disantet, gampang diguna-guna, gampang diatur, dibuat sakit oleh dunia, oleh iblis, oleh dukun. Tapi orang percaya sungguh-sungguh memiliki Injil, tidak akan mungkin dihancurkan oleh dunia. Tidak akan mungkin diganggu oleh kuasa-kuasa gelapan. Karena setiap orang percaya memiliki kekuatan Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang tiada tandingnya. Jangan hanya puas kalau hanya memiliki kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh dunia. Ekonomi, politik, pendidikan, ilmu, dan sebagainya. Mari, tanpa membuang itu semua, tapi yang paling utama memiliki kekuatan Allah, yaitu Injil. Pada masa kini sayang sekali, banyak orang Kristen tanpa Injil. Pak, jangan berkata demikian tanpa membuat penelitian. Bapak menghakimi orang, berkata banyak orang Kristen, banyak gereja tanpa Injil. Bapak jangan menghakimi dong. Saya memberikan sejumlah argumentasi. Dan itu saya sudah tuangkan dalam buku saya 400 halaman. Bahwa memang gereja, memang banyak orang Kristen tanpa Injil. Kenapa? Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Mana orang seperti itu ada Injil? Kawin cerai, bersina. Mana orang itu punya Injil? Ya, lalu kemudian banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Injil yang dilakukan oleh orang Kristen, bukan orang percaya. Orang percaya pasti hidup dengan Injil. Orang Kristen belum tentu hidup karena Injil dan oleh Injil. Kenyataannya juga, siapa bilang gereja sudah kehilangan Injil? Ya, Pak, buktikan. Saya buktikan. Banyak gereja sekarang mengakui pemberkatan nikah laki-laki dan laki-laki, homoseksual, lesbian, perempuan dan perempuan, juga gay, biseksual, transgender. Sekarang sudah diterima oleh banyak gereja. Ya, ini bukan soal orientasi seksual LGBT, tetapi behavior, perilaku LGBT. Beberapa negara Kristen di dunia sudah melaksanakan pemberkatan nikah perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dengan dasar human right, hak asasi manusia, bukan lagi dasar Alkitab. Siapa bilang gereja masih ada Injil? Buktinya juga gereja-gereja di Eropa benar-benar kosong. Saya dulu mendengar kalimat ini nggak percaya pada waktu saya masih kecil. Kemudian saya berdoa, satu waktu Tuhan izinkan saya keliling Eropa. Saya mau kunjungi gereja-gereja di sana. Dan Tuhan izinkan saya ke sana mengunjungi puluhan gereja. Jerman, Swiss, ya, Prancis, Belgia, Belanda. Ya, mengunjungi banyak gereja. Memang mohon maaf, gereja di Eropa hanya masa lalu. Itu apa artinya? Without gospel. Menurut saya kalau gereja sampai tanpa
pemberitaan lagi tanpa umat, bahkan hanya menjadi tempat pelancongan, tempat turis. Karena apa? Injil sudah lama hilang di gereja-gereja tersebut. Jangan beralasan lagi. Apa buktinya, Pak, bahwa gereja kok tanpa Injil? Masih kurang bukti. Baca buku saya tentang gereja menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu, apa buktinya juga? Karena kenyataannya, ya, orang yang tidak memberitakan Injil tanpa penginjilan, sebenarnya orang tersebut tanpa Injil. Dengar baik-baik. Orang yang tidak menginjili sebenarnya memberitahu kepada kita bahwa orang tersebut tidak memiliki Injil. Gereja yang tidak menginjili atau yang menginjili hanya sekedar program, hanya ya asal nggak serius, tidak serius menginjili, sebenarnya gereja-gereja seperti ini tidak memiliki Injil. Karena orang percaya gereja yang memiliki Injil pasti berapi-api dengan bijaksana memberitakan Injil. Lagi pula buktinya. Tanya, berapa banyak uang yang kita berikan untuk hal-hal berkenaan dengan penginjilan? Kalau kita sedikit memberi bagi pekerjaan Tuhan dalam hal untuk penginjilan, itulah kita menjelaskan bahwa kita belum serius dengan Injil. Ya, gereja-gereja berapa persen dalam bahasa Malaysia, berapa persen dari budget gereja per tahun untuk penginjilan. Sejauh yang saya tahu, kebanyakan rata-rata tidak sampai 10% atau 10%. Ya, kecil sekali. Bahkan ada yang hanya 5%. Bahkan ada yang tidak ada. Ini menjelaskan bahwa memang gereja belum serius dengan penginjilan dan gereja belum serius dan tidak serius dengan Injil. Ya, kenapa? Karena budget penginjilan sangat kecil. Saya juga tertantang bagaimana terlibat dalam, ya saya hamba Tuhan. Tapi saya juga harus memberi persembahan. Harus terlibat dalam misi. Dan harus memberikan uang yang Tuhan titipkan pada saya. Dan harusnya lebih banyak untuk tugas-tugas pemberitaan Injil. Kalau kita banyak memberi, tetapi tidak untuk penginjilan, sebenarnya kita menggambarkan bahwa kita tidak memiliki Injil. Bapak Ibu sekalian, tidak heran banyak gereja kehilangan Injil, sehingga hidup bukan seperti Injil, tetapi hidup seperti dunia. Ya, satu indikator yang kuat bahwa gereja kehilangan Injil, kehilangan jantung, yaitu karena gereja itu tidak menginjili. Satu indikator yang kuat bahwa seorang Kristen tidak menginjili dan tidak tertarik dengan Injil, ya tidak tertarik dengan Injil, dan kenapa? Karena tidak menginjili. Gereja melalaikan Injil dan melalaikan penginjilan. Bapak Ibu, sebelum kita membahas mengenai Injil dan penginjilan sebagai jantung gereja, berdasarkan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, kita terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana 8 alasan mengapa orang Kristen mengabaikan Injil dan penginjilan. Mengapa gereja-gereja mengabaikan penginjilan? Kalaupun ada penginjilan, hanya basa-basi, hanya sekedar. Maka itu budgetnya kecil sekali. Proyeknya kecil, hanya tunggu. Misalnya bulan misi. Ada khotbah misi, tetapi itu hanya sebulan dalam setahun. Itu pun hanya 5 minggu atau 4 minggu. Khotbah misi. Setelah itu sudah merasa puas, gereja kami sudah gereja misi. Karena kami ada khotbah misi di setiap tahun satu bulan. Itu masih dangkal. Karena misi itu adalah kehidupan, bukan program. Nah, saya memaparkan 8 alasan mengapa orang Kristen mengabaikan atau melalaikan Injil dan penginjilan. Ini bertolak dari perjalanan misi saya ke Afrika Barat. Afrika Barat, yaitu negara Guinea-Bissau. Salah satu negara dari 10 negara termiskin. Salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Guinea-Bissau. Bapak Ibu, kenapa? Kenapa orang melalaikan Injil atau mengabaikan Injil? Karena jawabannya, tugas yang paling beresiko, Pak. Karena banyak musuh Injil.
Ya, bahkan juga kalau lihat seperti domba di tengah siap diterkam oleh serigala. Dan kenyataannya banyak orang Kristen dibantai, dibunuh, ditembak, dianiaya dan sampai mati oleh musuh-musuh Injil. Mengapa gereja tidak tertarik dengan misi, dengan penginjilan? Karena kenapa? Ini resiko, Pak. Resiko. Kita seperti pergi di tengah-tengah musuh. Kita seperti pergi berada di tengah-tengah serigala yang siap menerkam 24 hours. Itulah. Sehingga ini alasan-alasan mengapa gereja. Ini alasan tersembunyi di hati. Pengecut, gereja nggak berani. Atau orang percaya nggak berani. Orang Kristen nggak berani beritahu alasannya. Tetapi dalam hati tersimpan. Takut. Resikonya ngeri. Nah, itu poin yang pertama. Bapak Ibu sekalian. Memang yang kedua, jauh Pak. Jauh sekali Pak. Dari Jakarta ke Doha, ke Maroko, kemudian ke Guinea Bissau. Hampir 2 hari perjalanan Pak. Dan penat. Dan cost-nya tinggi Pak. Jauh, penat, ekspensif. Penerbangan dari Jakarta sampai ke Guinea Bissau. Dari Guinea Bissau pergi lagi ke Ingore. Jauh sekali. Apalagi kalau Guinea Bissau pergi ke bagian selatan. Dengan kendaraan bus yang padat sekali orangnya. Dan bus yang sudah tua. Jalan yang tidak baik. Wah, siapa yang mau bermisi? Ya, siapa yang mau bermisi? Kenapa? Jauh, lelah, mahal. Bapak Ibu, inilah negara Guinea Bissau, bagian barat dari Afrika. Lalu orang bertanya begini, orang berkata demikian, untuk apa Pak jauh-jauh? Mengapa harus lintas budaya Pak jauh-jauh? Keluarga kita belum dimenangkan kok, kampung saya juga belum, negara saya juga belum. Ya, keluargaku, papaku, mamaku, anakku, tanteku, omku, desaku, kuku. Ini egois sekali. Ini bukan cara pikir Tuhan, tapi cara pikir dunia. Semuanya aku, semua seolah-olah melayani Tuhan, tetapi sayang semuanya masih egoisme. Pelayanan yang berurusan dengan aku, gerejaku, orang tuaku, kampung halamanku, bangsaku, kuku. Tidak pernah ada seperti itu dalam Alkitab. Semua manusia sama, semua bangsa sama di mata Allah. Tidak ada yang spesial. Maka anggapan-anggapan ini sungguh-sungguh tidak sesuai dengan Alkitab. Untuk apa jauh-jauh? Ya, memang Tuhan mau. Ya, karena juga toh sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Apa artinya? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ini merupakan wilayah kerja Tuhan yang sifatnya progresif. Moving terus, moving. Don't stop to move. Move to the next level. Move from Jerusalem to Judea and to Samaria and sampai ke in the end of the earth. Sampai akhir ke ujung dunia. Ini moving terus. Apa artinya? Misi itu tidak bergerak di tempat. Misi itu tidak bergerak di tempat dengan program, aktivitas, kegiatan misi dalam gereja sendiri. Hanya berputar-putar pada diri sendiri. Tidak pernah keluar. Itu bertentangan dengan maksud Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Misi lintas budaya adalah kehendak Allah. Dan gereja itu sendiri hakikatnya cross culture. Penginjilan itu sendiri pun adalah cross culture. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. So, evangelization adalah cross culture. Gereja pun semua umat Allah. Bukan hanya umat Indonesia, umat Malaysia, umat Amerika. Tidak, bukan hanya
umat di kampungku, umat keluargaku, kumat namanya. Tidak seperti itu. Gereja hakikatnya cross culture, dan penginjilan pun hakikatnya cross culture. Karena Allah pun adalah Allah cross culture, melintasi batas sorga ke dalam dunia. Bapak Ibu, selanjutnya alasan yang kedua, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ini foto-foto saya tuh, atau ya foto ini semua saya yang ambil pada waktu saya ke Afrika tahun 2019, bulan Januari Februari. Ya, ini sekolah, ini satu sekolah. Sayang sekali, sekolah yang dianggap sekolah yang baik, sekolah yang termasuk sekolah maju di sana. Tetapi kalau saya melihat di dalam, hampir jarang ada meja, kursi pun. Saya sudah masuk ke sekolah ini, sangat-sangat menyedihkan negara ini. Pendidikannya sangat rendah, ya sangat rendah. Lalu juga lihatlah, ladang sudah menguning, matang dituai. Ini pun fotonya yang saya ambil pada waktu saya berkendaraan. Di atas kendaraan saya, I took this picture and I like this picture. Lalu kemudian saya menulisnya, ladang sudah menguning, matang untuk dituai. So, apa artinya? Pintu sudah terbuka. Sampai saya mendapatkan identity card dari negara ini. Jadi sampai nanti tahun depan, sampai tahun 2024, saya masih menjadi warga negara Guinea-Bissau. Karena saya memiliki kartu dalam bahasa Indonesia KTP di sana. Jadi kalau saya datang, mereka akan welcome. Oke, welcome home. Waktu saya pergi kedua kali, saya sudah sampaikan bahwa saya diminta semua yang namanya citizen take this line untuk masuk di immigration kan, dan saya tanpa dipersoalkan. Nah, maka itu saya bilang, ada bagian immigration mengatakan, oke, Steffi, welcome home. Tapi wajah saya bukan wajah orang Guinea-Bissau, orang Afrika, tidak. But they welcome me. Mereka menyambut saya. Karena sampai tahun 2023 atau 24, saya masih menjadi warga negara sana. Sehingga saya pun masih berdoa tahun ini, semester depan, Tuhan izinkan saya akan ada di sana selama 1 bulan untuk mengajar para pendeta, sekaligus juga mengajar para pelayan, dan juga terjun ke menjangkau masyarakat dengan terjemahan, dengan diterjemahkan oleh beberapa penerjemah hamba Tuhan di sana. Oke, next. Bapak Ibu, untuk apa bersusah-susah? Jalannya di sana ini jalan yang bagus. Ini sudah jalan yang bagus di sana. Tetapi kita akan penat sekali, Pak. Dengan 2 jam, 3 jam, bahkan lebih dari itu, kemudian harus goncang-goncang. Kenapa? Jalan di Guinea-Bissau sudah jalan seperti ini. Masih banyak yang, dan juga kalau melihat, Bapak Ibu, sungguh-sungguh bulan ini dan bulan depan, next month, bulan Mei, suhu udara bisa mencapai 55 derajat Celcius. Terbakar. Karena itu banyak lahan yang mudah terbakar seperti ini. Dan kering, sulit tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuhan bertahan itu hanya seperti ini, jambu mente. Coba ada warna jambu mente ini. Banyak jambu mente. Dan siapa yang bisa bertahan di sana? Dalam sekian bulan panas sekali. Dan panas udaranya itu sampai 55 derajat Celcius. Itu mau terbakar kita. Saya memang belum pernah pergi pada bulan itu. Saya tidak diizinkan pergi. Jangan datang pada bulan akhir April dan Mei, Jun. Datanglah sekitar permulaan tahun atau akhir tahun. Kalau tidak, saya tidak akan tahan. Kenapa? Mereka yang sudah lama di sana pun tak akan tahan. Banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal karena terlalu panas. 55 derajat Celcius. Very hot. Sangat panas.
Lalu juga Bapak Ibu sekarang, kenapa tidak mau menginjili? Karena takut juga, jangan sampai terkontaminasi oleh takut dengan kuasa gelap, takut dengan moralitas orang-orang yang diinjili. Nah, Bapak Ibu, ini foto yang saya ambil dari jarak jauh. Ini saya foto ini seorang wanita bertelanjang dan mereka bebas bertelanjang. Wanita bertelanjang itu bebas. Ya, saya kaget waktu pertama kali pergi. Setelah kedua kali sudah tidak kaget. Waktu pertama kali pergi, kaget sekali melihat orang telanjang, ibu-ibu bertelanjang di jalan, di pinggir jalan, di sungai-sungai. Dan saya mengambil foto ini cukup jauh karena takut dipermasalahkan. Bapak Ibu lihat ini, seorang gadis ini baru umur 12 tahun. Tapi dia lagi pregnant. Dia lagi pregnant. Yang satu ini bukan. Ini sudah pregnant. Kenapa? Dijual bapaknya. Bapaknya menjual anak untuk ekonomi. Jadi rakyat yang mempunyai ekonomi kuat bisa memiliki 2, 3, 4, 5, 6, 7 istri. Ya, banyak istri oke di sana. Dan ini anak kasihan sekali masa depannya seperti ini. Masih umur 12 tahun. Ini saya langsung bercakap-cakap dengan mereka. Waktu itu di bagian selatan, ini bagian selatan saya lupa namanya. Dan kami menempuh jalan dari pagi hari dari Ingore, Guinea Bissau langsung ke bagian selatan bagian selatan sampai petang. Dan next day we went to another place dan lebih jauh lagi dengan jalannya. Saya bilang kalau mau pergi lagi, sepertinya tidak mau pergi lagi. Tapi kalau Tuhan kehendaki harus pergi. Karena sangat lelah, berbatu-batu, sangat dangerous sekali. Dan kami bertemu dengan mereka seperti ini. Mereka bilang, Papa yang menyuruh. Dan orang tua mereka menjual anak-anak. Karena itu anak-anak di sana seksualnya persinahan, perselingkuhan, dan juga percabulan sangat tinggi. Kenapa? Pendidikan juga rendah. Ya, kami pergi ke sini. Ini rumah mereka. Ini rumah yang bagus ini. Dan ini bapak ini mempunyai 4 istri. Ini dia istrinya. 1, 2, 3, 4. Kami tanya. Dan kami sempat masih bebas proclaiming the gospel. Kami masih bisa sharing, tapi harus bahasa setempat dan harus ada orang yang menerjemahkan. Nah, ini Pak Titus. Pak Titus bisa berbahasa setempat sehingga dia bisa menerjemahkan pemberitaan khotbah saya ke dalam bahasa setempat, Kreol. Bahasa Kreol. Ya, juga ada bahasa Portugis. Jadi di sana bahasa resminya Portugis karena dijajah oleh Portugis, kemudian bahasa Kreol, bahasa suku yang terdepan di sana. Nah, inilah pelayanan 7 istri. No. Ini hanya 4 istri. Tapi saya mendapat informasi. Bukan sedikit suami-suami di sana yang mempunyai 7 istri. Tinggal dalam satu rumah. Dan satu rumah ini tidak ada kamar. Coba pikirkan. Apa yang terjadi dengan belasan anak, 7 istri, dalam satu rumah tanpa kamar. Karena itu banyak anak muda, anak-anak kecil, sudah jatuh dalam seksualitas. Ya, tugas pelayanan saya memang misi itu penginjilan itu tidak populer. Untuk apa jauh-jauh dan banyak uang habis? Tidak juga populer. Kenapa? Berada di antara orang-orang yang seperti ini sudah agak maju. Ya, kering. Ya, kering dan bagaimana harus berada di antara mereka. Ini semua anak pendeta di sana, pastor di sana. Jadi sudah akrab sekali. Dan tetapi bagaimanapun tidak populer. Lagi pula penginjilan tidak menguntungkan. Kenapa? Daerah miskin dan sangat kotor, sangat rawan beresiko. Beresiko apa? Sakit. Dan Pak Titus yang sudah 25 tahun jadi misionaris di sana, dia orang Indonesia, yang menjadi misionaris selama 25 tahun di sana, dia banyak penyakitnya. Dan kami kalau ke sana tidak diizinkan minum air sana, harus minum dari mineral water yang dibeli dari kota. Karena
Air di sana sangat kotor, kontaminasi sangat kotor. Ini jabaran penginjilan. Ya, kami memberi makan. Ini betul-betul kami yang memberi makan. Ya, sebelum wait for we pray before eating. Oke, saya masih ingat. I took this picture. Dan ini tradisi mereka makan bersama-sama. Ya, saya pun demikian. Saya pun makan bersama-sama dengan mereka. Ini rumah mereka. Dan ada satu pemuda yang kami layani. Dan saya sempat menyampaikan Injil. Dan terbuka. They don't be, tidak menjadi marah. Ya, tidak marah. Inilah rumah-rumah mereka. Ya, yang ini dulu rumah mereka seperti ini, tapi sudah pindah di sebelah. Karena ini sudah selesai. Tinggal menjadi tempat tinggal kambing. Tapi sebelumnya tempat tinggal manusia. Dan gampang terbakar. Gampang terbakar. Apalagi pada musim panas. Wah, banyak rumah terbakar. Dan orang pun terbakar. Ya. Nah, kenapa? Saya melihat begini. Kami pernah mengunjungi, ini gereja nih. Satu gereja yang tiap minggu mengadakan ibadah di sini. Ini orang tempat duduk jemaat Tuhan. Ya. Persembahan Bapak Ibu kami salurkan untuk membangun gereja. Karena kami menangis melihat ini kendaraan yang kami bawa dari kota Guinea-Bissau, dari Bissau, lalu ke bagian selatan dan menginjili dan sempat ke gereja. Ini gereja. Saya sangat terharu dan menangis. Orang beribadah di tempat seperti ini hari-hari Minggu. Maka kami tergerak untuk ayo bangun gereja yang lebih bagus lagi, walaupun hanya dari kayu. Ya, Bapak Bu, saya melayani di sana. Ini gereja yang cukup bagus. Ini gereja yang cukup bagus. Ya, karena temboknya apa? Dari tanah, tanpa semen. Hanya dari tanah yang lihat dikeras-keras. Kalau gempa, ambruk. Ya, saya sempat di sana, khotbah di sana. Dan mereka suka mendengar khotbah kita yang panjang-panjang, yang pendek. Mereka bilang, more, please. Mereka sangat haus. Mengapa orang tidak mau menginjili? Tidak menguntungkan, Pak. Oh, di antara lagi mereka kok tidak menguntungkan. Kalau boleh melayani orang-orang yang sudah Kristen. Orang-orang yang sudah Kristen itu banyak uangnya dan sudah sadar memberi. Tapi orang yang belum Kristen, bagaimana memberi pada penginjil? Ya. Kan tidak menguntungkan. Maka karena itu banyak orang melalaikan tugas panggilan menginjili. Ya. Ini kami fellowship walaupun dalam keadaan susah. Ini ada kereta, di belakang bahasa Malaysia kereta, Toyota mobil yang sudah tua. Yang kami pakai tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari penginjilan ke tempat-tempat yang cukup jauh. Dan kami boleh fellowship bersama-sama dengan mama-mama, dengan ibu-ibu di sana. Dan mereka sangat menghormati hamba-hamba Tuhan. Ya. Oke, saya dengan Dr. Michael, dia dari Sabah. Ada penghiburan. Nah, mengapa gereja enggan dan melalaikan penginjilan? Karena Satan wants you. Setan mau kita tidak pergi menginjil di tempat-tempat yang jauh, termasuk di antaranya ke Afrika. Setan tidak mau. Jangan pergi ke Afrika, jauh, mahal, lelah, beresiko, bahaya, banyak penyakit, banyak musuh Injil. Itu alasan setan. Maka kita kemudian beralasan, di sini Pak masih banyak tempat, masih banyak orang di Indonesia, banyak wilayah yang belum percaya. Untuk apa jauh-jauh? Mereka saja belum kok, yang keluarga saya juga belum. Ini adalah pandangan manusiawi yang kadang-kadang dipakai setan. Setan wants you to give reason. Because around us, many people around us, they have not have gospel. So untuk apa kau pergi jauh-jauh? Ini sometimes adalah alasan dari setan. Bapak Bu. Dan pergi ke Afrika jauh, buang uang banyak. Kalau kita di sini uangnya sedikit, tidak banyak yang keluar, hanya sedikit. Ke Afrika itu buang uang banyak. Kenapa? Penerbangan dari Jakarta, Doha, Casablanca, Guinea-Bissau. Kita bisa spend berapa banyak? 30 juta. Bahkan 35 juta. Ini pergumulan kita.
Nah, tetapi sometimes ini pikiran iblis. Sorry, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan tidak pernah memiliki kalkulator untuk menghitung berapa uang yang keluar. Dalam misi, tidak boleh membuat perhitungan-perhitungan untung rugi. Yang membuat perhitungan untung rugi adalah Satan. Satan wants you to calculate your budget. Ya, itulah Satan mau kita mengkalkulasi budget kita. Bapak Ibu, Setan juga melihat, untuk apa kau pergi ke San Stefri? Kamu kan dokter. Untuk apa pergi ke tempat yang dalam, ke tempat yang susah, ke tempat yang jauh, dan spend much money? Untuk apa? Nggak populer, Pak. Bapak tidak akan menjadi populer di sana. Lagi pula Bapak ke sana, apa untungnya? Nggak ada keuntungan. Itulah Satan wants you to think like that. Bapak Ibu. Namun sebenarnya, berdasarkan Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita melihat, memperhatikan. Ada 5 pesan penting Tuhan dari teks yang kita baca ini. Yang saya sampaikan summary-nya. Tuhan menyampaikan message, pesan untuk kita semua. Mengenai Injil itu adalah jantung orang percaya. Jantung gereja. Dan jantung itu berdenyut, kita hidup. Tanpa berdenyut, kita mati. Nah, Injil yang berdenyut, kita hidup. Injil yang berdenyut dalam penginjilan, kita hidup. Gereja, orang percaya yang menginjili adalah orang percaya yang hidup. Bapak Ibu, saya di sana memberitakan Injil. Ini di kota, termasuk di kota. Saya sangat terbeban karena jumlah jemaatnya banyak lah. Dan sampai orang dari luar gedung gereja. Itu sebabnya saya memberikan, ayo kita membuat gedung baru lagi. New building. Di samping kiri. Ya. Dan bersyukur sudah mulai dibangun. Hanya pada masa pandemi ini terhenti. Karena tidak bisa beraktivitas. Namun saya mendapat informasi mereka mulai lagi membangun. Ya, dengan berjuang. Yang mereka perlu itu semen dan seng. Hanya itu. Kalau tanah mereka ambil sendiri, mereka olah. Dan ini sudah cukup lama dan tidak cukup lagi. Sehingga saya sedang mendoakan ada pengumpulan dana untuk membantu pembangunan gereja di sana. Ya, saya sempat berkhotbah berapa kali di sana, beritakan Injil. Kenapa beritakan Injil? Ya, mereka suka menarik ini. Mereka tahu dari Indonesia, mereka ambil bendera Indonesia, mereka letakkan bendera Indonesia di dekat mimbar dengan kayu yang sederhana. Ini dari pohon, hanya cabang, ranting, sangat sederhana. Ya, dan saya senang sekali. Di belakang mereka itu, coba Bapak perhatikan. Di tembok belakang background ini ada peta dunia, dan mereka mendoakan Indonesia, Malaysia, mendoakan bangsa-bangsa. Walaupun mereka orang yang sederhana dan nampaknya dari negara yang miskin, tapi hati mereka kaya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka kaya sekali untuk mendoakan pekerjaan Tuhan. Saya berharap dari sini akan muncul misionaris. Saya sebenarnya sedang menunggu 3 orang dari Guinea-Bissau datang ke Indonesia untuk studi di kampus kami di Manado. Tapi masa pandemik ini mereka belum bisa datang. Saya rindu mereka bisa 3-4 tahun di Indonesia, mereka belajar Injil, dan mereka kembali ke negara mereka menghidupkan pelayanan di sana. Itulah kerinduan. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Betapa, saya bukan misionaris di sana, tetapi banyak cara untuk bermisi. Banyak cara untuk penginjilan. Biarpun saya di Indonesia. Tapi banyak cara untuk dunia ini dijangkau oleh Injil. Bapak-Ibu sekalian. Nah, mengapa harus memberitakan Injil? Karena Injil dan penginjilan adalah pelayanan terpenting dan terutama. Tidak ada satu ministry, satu jenis ministry yang terpenting dan terutama selain Injil. Pemberitaan Injil. Coba perhatikan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lukas 15 ayat 1. Mereka lah yang adalah orang berdosa
yang menjadi perhatian Tuhan Yesus, yaitu pemungut cukai, orang-orang berdosa. Di antaranya Matius, pemungut cukai, yang menjadi perhatian terbesar Allah. Dan gereja semestinya harus memberi perhatian terbesar kepada orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang berdosa. Maka Tuhan Yesus pun meninggalkan 99 domba, dan dia mencari yang satu domba terhilang. Matius 18 ayat 1, ayat 12. Apa artinya? Menginjili, even though only one person, adalah hal yang sangat penting dan yang terutama. Even though only one person. Ya, ini jadi bukan biarpun hanya satu. Biarpun satu, jauh-jauh ke Afrika, satu orang. Daripada orang yang ada di sekitar keluarga kita, terdekat kita, lingkungan kita, tetapi belum God's timing. Bukan waktu Tuhan untuk terbuka. Mari pergi ke tempat-tempat terbuka. Even though only one person, we evangelize him or her. Kenapa? Karena open. Tuhan sudah membuka pintu. Jangan menunggu sukuku, keluargaku, ya tanteku, omku, kakakku, papaku, mamaku, yang memang anak-anakku masih tertutup pintunya, belum God's timing. Tetapi ada God's timing di tempat lain. Mari pergi. Carilah, tinggalkanlah yang 99 domba. Cari yang tersesat. Banyak domba dalam gereja. Dan kebanyakan 99 domba itu sudah diselamatkan. Tetapi satu domba yang masih tersesat, mari Tuhan Yesus mencari. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Tuhan Yesus begitu memberikan penegasan. Yang memerlukan tabib itu adalah orang sakit. Dan dunia ini semua sakit, manusia sakit karena dosa. Semua orang telah berdosa. Maka semua sakit rohani, sakit di mata Allah. Berarti memerlukan tabib dan memerlukan Injil. Tidak ada kesembuhan tanpa Injil. Tidak ada keselamatan tanpa Injil. Tidak ada pengampunan dosa tanpa Injil. Itulah arti poin pertama ini. Mengapa kita harus pergi memberitakan Injil? Karena Injil jantung dunia, jantung gereja, jantung orang percaya. Dan juga sebenarnya jantung dunia. Dunia memerlukan Injil. Yang kedua, Injil dan penginjilan adalah proyek satu-satunya atas solusi masalah manusia yang paling utama. Masalah manusia yang paling utama dan paling mendasar, yaitu menganggap Bapak tidak ada lagi. Kenapa anak bungsu ini minta harta bagiannya, padahal bapaknya masih hidup. Namun dia minta semasa bapaknya masih hidup. Apa artinya? Menganggap bapaknya sudah mati. Kemudian dia memberontak, meminta harta tidak pada waktunya. Lalu meninggalkan bapaknya pergi jauh. Sangat-sangat menggambarkan mengenai keadaan orang yang terhilang. Orang berdosa. Memberontak kepada Allah. Dan jauh dari Allah. Ini gambarannya. Nah, akibatnya dia menghabiskan harta dan mengalami kelaparan, menderita sengsara, sampai makan makanan ampas binatang atau hewan. Ya, masalah utama manusia apa? Pergi jauh, menjauh dari Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Memberontak kepada pencipta. Itu masalah serius. Bukan masalah gempa bumi, masalah banjir, bukan masalah kelaparan, bukan masalah ISIS, membunuh orang yang berbeda ideologi dengan mereka. Bukan itu. Masalah yang sangat serius bukanlah masalah-masalah fisikal sekarang, melainkan masalah-masalah hubungan sekarang kita dengan Allah, manusia dan Allah putus, dan kita jauh meninggalkan Allah, dan kita buta, dan kita menderita, melarat, dan tidak tahu solusi. Dan Injil adalah solusi satu-satunya. Tidak ada solusi. Sains bukan solusi mengatasi masalah ini. Ya, mengatasi masalah dosa dan akibat dosa, penghukuman dan kematian kekal tidak dapat diberikan. Solusi tidak dapat diberikan oleh sains.
oleh filosofi, oleh agama manapun. Tidak mungkin. Hanya oleh Allah, yaitu Injil Yesus Kristus. Karena itu Injil adalah jantung gereja, jantung orang percaya, yang juga menjadi jantung dunia. 3. Injil dan penginjilan adalah menghidupkan yang telah mati dan menemukan yang hilang. Bapak Ibu, masih ingat waktu ditanya, waktu anak sulung protes, aku bertahun-tahun dengan Bapak, aku bekerja di ladang Bapak, tapi Bapak tidak pernah membuat aku merayakan aku pesta. Tapi sekembali adikku itu yang memboroskan uang Bapak, Bapak kok membuat pesta bagi dia. Tapi jawaban Bapak, nah, sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ya. Ayat yang ke-12. Ayat ke-24. Bapak Ibu, ini sesuatu yang wow. Karena adikmu sudah mati, tetapi hidup kembali. Hidup kembali. Itu ayat 24. Lukas 15. Anak ini telah mati. Kenapa? Dosa menyebabkan kematian kekal. Tetapi Injil menghidupkan untuk kehidupan kekal. Dosa membuat orang terhilang jauh dari Allah Bapa. Tapi Injil mencari dan menemukan yang hilang. Dan ini hendaknya menjadi tugas utama gereja. Kenapa? Karena ini tugas utama Allah. Bagaimana mungkin tugas utama Allah seperti ini, lalu gereja membuat tugas utama yang lain? Ini namanya meleset dan pengkhianatan terhadap tugas Allah. Tugas yang Allah kehendaki. Injil menentukan mati hidup. Kenapa? Sudah mati, namun hidup kembali. Injil dan penginjilan, proyek terbesar. Dan mari saya mengundang sama-sama. Mari menghabiskan banyak waktu, banyak energi, dan biaya, dana, uang kita, uang saya, untuk tugas-tugas pekabaran Injil. Maka hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian. 4. Injil dan penginjilan adalah usaha total menjangkau orang terhilang secara total. Ya, Injil adalah Injil yang seutuhnya total, menjangkau orang seutuhnya atau secara total. Coba perhatikan. Hati Bapa harus menjadi hati gereja yang menjangkau orang, disambut dengan hati senang setiap orang berdosa bertobat. Disambut seperti anak dari kejauhan pada waktu anak itu kembali kepada bapaknya. Bapaknya melihat dari jarak jauh. Kemudian bapaknya tidak tinggal di tempat, tetapi datang menyambut dia dengan senang hati. Mari menjadi gereja yang menyambut orang-orang berdosa bertobat. Mari menjadi sukacita besar gereja. Perayaan celebration gereja terbesar hendaknya yaitu perayaan orang-orang yang diselamatkan. Jangan praise and worship. Praise and worship. Betul. Itu penting. Kita memuji dan menyembah Allah. Tetapi ingat firman Allah. Satu orang berdosa bertobat, maka malaikat di sorga bertempik sorak, bersukacita. Hendaknya ini menjadi model kita. Bahwa orang-orang yang diselamatkan, yang percaya Tuhan Yesus, menjadi pesta gereja. Gereja berpesta, yaitu semestinya berkenaan dengan pertobatan orang-orang berdosa. Tapi sekarang terlalu banyak pesta, gereja membuat pesta, tapi tidak berkenaan dengan orang-orang yang diinjili. Tidak, pestanya tanpa penginjilan. Pestanya bukan karena penginjilan, tapi pesta-pestanya perayaan suka-suka makan-makan dan sebagainya, habis perkara. Tetapi Tuhan menyambut dengan senang hati. Setiap kita, saudara, disambut Tuhan. Saya pun diingatkan oleh firman Tuhan ini. Saya disambut Tuhan. Malaikat di surga pada waktu saya bertobat, pertama kali bertobat selamanya, sekali selamanya, maka saya diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Malaikat surga senang sekali saya bertobat.
Dan mereka pun senang sampai sekarang. Dan Tuhan senang sampai sekarang terhadap pertobatan orang-orang yang bertobat dalam kemurnian. Disambut dengan senang. Lalu apa? Dipeluk, Bapak memeluk anaknya yang pulang. Lalu juga menciumnya. Anak itu dicium oleh Bapak. Lalu apa? Diberikan jubah terbaik dan cincin dan sepatu. Itu apa? Pemulihan terjadi. Dan dirayakan, dipestakan. Ini apa artinya? Menjangkau orang yang terhilang. Menjangkau secara utuh. Tidak hanya sekedar dipeluk, hanya senang, sampai mengalami pemulihan. Ya, jubah terbaik dikenakan, cincin dan sepatu dikenakan. Apa artinya? Rekonsiliasi, pemulihan, bahwa orang ini diterima lagi oleh Bapa di sorga. Dan sah, dengan sah. Wah, diterima. Dan ini namanya pemulihan. Dan dirayakan. Bapak Ibu sekalian. Misi adalah pelayanan seutuhnya. Penginjilan seutuhnya. Sampai pada dirayakan. Bagaimana cara merayakan? Pemuridan. Merayakan jiwa-jiwa yang diselamatkan adalah dengan cara memuridkan mereka selama-lamanya. Bukan hanya program 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tapi selama-lamanya. Kelima. Sebelum mengakhiri, ada peringatan untuk kita. Jangan menjadi musuh Injil dan musuh penginjilan. Dalam pasal 15 ayat 10, ayat 20 sampai ayat 24. Di mana si sulung ini marah, protes. Kenapa merayakan anak yang kurang ajar itu? Anak yang kurang ajar yang menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak uang ayahnya, harta ayahnya. Kemudian nggak menghormati ayahnya, menganggap ayahnya sudah meninggal. Tapi kok Bapak menyambut dia lagi. Dan bukan sekedar menyambut, tetapi memulihkan secara total. Ingat, perhatikan, inilah orang-orang yang memusuhi Injil. Itulah alat iblis. Marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk dalam rumah. Ayat 28. Siapakah anak sulung itu? Bapak Ibu, sebenarnya kamu tanya, sebenarnya anak sulung ini menganalogikan, poin analogikan dalam setiap perumpamaan kan ada poin analogi. Sebenarnya menggambarkan siapa? Baru kita temukan dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2 yang menjadi titik berangkat perumpamaan ini. Ternyata mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yaitu orang-orang beragama tanpa Injil yang sering menjadi penghalang, bukan hanya sering, yang pekerjaannya adalah dipakai iblis menjadi penghambat misi, penghambat pemberitaan Injil. Ya, banyak gereja yang alasannya terlalu banyak, tapi ujung-ujungnya menghambat Injil dan penginjilan. Dan mereka adalah alat setan. Segala hati-hati. Dengan alasan-alasan apapun, harus alasan Alkitab. Tidak boleh alasan yang bukan Alkitab. Dari Alkitab. Semua alasan yang mencoba beralasan dalam hal penginjilan, kalau bukan dari Alkitab, maka semua itu alasan setan. Seperti anak tertua, anak sulung, beralasan apapun. Iblis memakai banyak orang, banyak lembaga gereja pun untuk apa? Menghambat dan membatasi Injil. Karena memang musuh Injil, yaitu orang-orang yang tidak memiliki Injil. Semua, misalnya Injilnya diubahkan, beritanya diubah, mengubah arti Injil, ya mempersoalkan biaya untuk Injil. Itulah alat setan yang dipakai untuk mencegah pemberitaan Injil. Bapak Ibu sekalian. Akhirnya implikasi. Jika penginjilan mencari yang hilang adalah tugas utama, maka mari Injil harus menjadi berita gereja utama. Harus menjadi berita utama gereja. Khotbah saya harus banyak Injil. Biarpun dalam gereja yang sudah bertahun-tahun orang bertobat, harus Injil. Injil adalah kekuatan Allah.
Injil adalah inti berita Allah untuk gereja Tuhan dan untuk dunia. Yang kedua, penginjilan adalah tugas utama. Kalau Injil itu jantung gereja, jantung orang percaya, jantung, maka penginjilan tugas utama gereja Tuhan. Tugas utama setiap orang Kristen. Tugas utamanya apa? Menginjili. 3. Doa gereja lebih utama untuk misi dan penginjilan. Jangan terlalu banyak berdoa untuk hal-hal yang bukan utama. Tugas utama gereja orang percaya yaitu untuk menginjili. Maka pokok doa-doanya harus lebih banyak utamakan pada doa-doa misi dan penginjilan. Itu implikasinya. Maka bersama dengan itu pula, mari bersama-sama saya, mari kita lebih banyak menyalurkan keuangan kita untuk tugas-tugas penginjilan, pemberitaan Injil. Ini sesuatu yang sangat tepat. Kenapa? Karena tugas utama gereja, tugas utama kita, yakni memberitakan Injil. Maka utamakan budget, utamakan biaya keuangan kita habis untuk penginjilan. Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi saya yang keempat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.